يا أرحم الراحمين ارحمنا. Para pecinta ilmu, pecinta dakwah, yang semoga segala langkah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita akan mengupas kitab Nashihul Ibad. Ada satu nasihat yang sangat bermanfaat dan berguna yang datang dari seorang sufi, tokoh tasawuf yang bernama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, di mana beliau berkata, ikhtarul fuqara'u khamsan. Orang yang fakir dengan ridhonya menjadi orang fakir, dia akan memilih akan 5 terpuji. Wakhtarul aghniya'u khamsan. Sedangkan orang-orang kaya yang bangga dengan kekayaannya, dia pun akan memilih hal yang tercela, 5 hal yang tercela. Karena beliau merupakan tokoh tasawuf, ya, orang-orang sufi, maka nasihat yang beliau sampaikan pun nasihat yang syarat akan ajaran orang-orang tasawuf, ya. Ikhtarul fuqara'u khamsan. Orang yang fakir dengan ridho kefakirannya, orang yang fakir dan dia ridho dengan kefakirannya, maka dia akan mendapatkan 5 hal. Dia akan memilih 5 perkara. Dia akan memperoleh 5 perkara. Adapun wakhtarul aghniya'u khamsan pun demikian, orang yang kaya dan dia bangga dengan kekayaannya, dia akan mendapatkan 5 perkara. Ini berkebalikan. Berkebalikan antara yang dirasakan oleh orang fakir dan yang dirasakan oleh orang-orang kaya. Tentu di sini adalah orang fakir yang dia ridha dengan kondisinya sebagai orang fakir. Bukan orang fakir yang selalu dibungkus dengan menggerutu, ya, atau kufur nikmat. Tapi orang fakir yang dia ridha akan jalan hidupnya sebagai orang fakir yang Allah berikan kepadanya. Maka orang fakir yang demikian dia akan mendapatkan 5 keberuntungan. Adapun orang-orang kaya yang dia bangga dengan kekayaannya, yang dia merasa sombong, angkuh dengan apa yang dia miliki, maka dia pun akan mendapatkan 5 hal ini. Yang pertama, untuk orang-orang yang fakir, yang ridho akan kefakirannya, rohatan nafsi. Dia akan mendapatkan ketenangan jiwa. Ini pendapat Sufyan Ats-Tsauri, ya. Orang yang fakir dan dia ridho dengan kondisinya sebagai orang fakir, rohatan nafsi, dia akan mendapatkan ketenangan jiwa. Sebaliknya orang yang kaya dan sombong dengan kekayaannya, maka ta'aban nafsi, dia akan merasakan beban jiwa. Orang yang miskin akan merasakan ketenangan jiwa, adapun orang yang kaya akan merasakan beban jiwa. Karena apa? Tentu karena orang miskin, karena barangkali dia tidak memiliki harta yang berlimpah, dia dalam kondisi keterbatasan ekonomi, sehingga beban jiwanya pun akan sedikit ringan dibanding orang-orang kaya. Dia akan lebih mendapatkan ketenangan hidup daripada orang-orang kaya. Ya, logikanya orang yang kaya itu kan semakin banyak kekayaannya, semakin berlimpah harta bendanya, dia akan semakin dibikin pusing dengan hartanya. Maka kalau kita memohon kepada Allah, ya,
Kita mintanya harta yang berkah ya, bukan harta yang berlimpah. Khawatir kalau kita mendapatkan harta berlimpah, kita nggak sanggup mengelolanya, nggak sanggup menjaganya, akan menjadi penyakit jiwa. Kita ingin harta kita sesuai dengan kebutuhan kita. Sedangkan orang yang miskin, dia dengan keterbatasan yang dia miliki, cenderung dia akan merasakan ketenangan batin. Contoh yang kecil lah. Orang yang datang ke masjid, yang satu membawa sepeda butut, sepeda yang rusak, yang satu membawa motor yang mahal. Kira-kira lebih membawa ketenangan yang mana? Yang bawa sepeda butut, apa yang membawa motor yang mahal? Saya kira akan lebih mendatangkan ketenangan dia yang membawa sepeda apa adanya. Karena apa? Ya sepeda rusak, sepeda butut kalau putus hilang, seberapa sih harganya? Tapi yang membawa motor bagus, was-was dia. Khawatir ketika dia ditinggal sholat, motornya ada yang membawa. Motornya ada yang mencuri. Ya. Motornya akan dirusak oleh pencuri. Dia lebih merasa tenang. Saya mah ke masjid bawa motor, bawa sepeda jelek, mau diambil maling, ya silakan lah, sepeda jelek ini paling-paling kalau saya jual juga harganya berapa. Tapi ini yang motornya bagus, motornya mahal, harganya di atas 30 juta umpama. Diparkir di depan masjid, dia akan was-was, aman gak ya, aman gak ya. Nah ini. Akhirnya kalau dia was-was, ibadah pun gak tenang. Orang yang di rumahnya barangkali gak menyimpan harta benda yang mewah, dia pergi dari rumah pun pintu gak terkunci, dia tetap aman kok, tetap nyaman, gak was-was. Ngapain dikunci, lagian juga di dalamnya gak ada apa-apa. Tenang dia pergi. Tapi orang yang rumahnya mewah, perabotannya mahal, dan ada harta benda, gak cukup dikunci, bahkan dia nyewa satpam, nyewa security, agar apa? Rumahnya tidak kemasukan maling. Ini contoh kecil saja ya, bahwa orang yang fakir ini lebih mendatangkan ketenangan batin sebetulnya ketimbang orang-orang kaya. Ya orang kaya pun kalau dia menyerahkan segalanya kepada Allah, tentu dia tidak akan merasa diperbudak oleh harta. Ya Allah, ini harta Engkau yang memberi. Andaikan ini harta hilang, semua kehendak-Mu ya Allah. Tenanglah dia. Tetapi ya tetap kita harus ada usaha ya. Tetap di sana ada yang namanya ikhtiar untuk mengamankan harta kita. Orang miskin yang rumahnya apa adanya sederhana, ya enggak butuh security, enggak butuh satpam. Lebih merasa tenang jiwanya. Ditinggal ke masjid, aman. Nggak usah ada dikunci, tutup aja biasa pintunya. Nggak usah dikunci, dan nggak ada apa-apa. Menyuri apa, rumah saya nggak ada apa-apa. Lebih tenang gitu. Rohatan nafsi, dia akan mendapatkan ketenangan. Ketenangan jiwa. Ta'aban nafsi, tetapi orang-orang yang kaya dan dia sombong, dia angkuh, dia bangga dengan kekayaannya. Semakin berlimpah harta bendanya, dia akan semakin berat beban jiwanya. Ini baru di dunia ya. Apalagi nanti di akhirat lebih berat lagi tanggung jawabnya. Yang kedua kata Sufyan Ats-Tsauri, orang fakir yang dia ridho dan kefakirannya, faraghatal qalbi, dia akan tentram hatinya. Adapun orang yang kaya dan dia bangga dengan kekayaannya, syuglal qalbi, dia akan mendapatkan kesibukan hati, rasa gelisah, resah, gundah gulana. Semakin banyak harta yang dia miliki, semakin berkembang perusahaannya, maka dia akan sibuk dengan semua itu. Tetapi orang yang fakir, dia akan merasakan
ketenangan batin, ketenangan hati, tentramnya hati. Ini nyambung dengan yang kedua tadi ya. Dia akan merasa tentram bahwa yang saya miliki nggak seberapa. Rumah saya kecil begini nggak ada apa-apanya. Kalau tahu ada maling masuk ya mau mencuri apa kan begitu. Orang yang kaya dia akan sibuk hatinya. Sholat pun dia kan yang terbayang adalah bagaimana dia mengembangkan kekayaannya, mengembangkan perusahaannya, mengembangkan pabriknya, bisnisnya, terus yang di otak itu. Sehingga sholat pun dia yang terbayang adalah harta duniawi. Dan ini mendatangkan was-was ketika ibadah. Dan setan akan lebih mudah itu mengotak-atiknya ketika ibadah. Kau nggak usah khusyuk ya. Kau kan pabriknya luas, banyak pula karyawannya. Kau pikirkan itulah bagaimana gaji mereka, bagaimana akan mengalahkan saingan-sainganmu dalam berbisnis. Terus saja program ini, program itu, rencana ini, rencana itu terus dikembangkan. Sehingga sholat pun akan tersita banyak otaknya, pikirannya memikirkan bisnis yang dikembangkan. Adapun orang-orang yang mohon maaf ya fakir, dia sebagai pekerja, sebagai karyawan, sebagai buruh misalkan, dia lebih tenang ibadah. Ya buruh itu kan tinggal menunggu komando dari sang atasannya saja. Nggak banyak yang dia pikirkan. Nggak banyak yang dia program. Nggak banyak yang dia setting. Nggak banyak planning dalam pikirannya. Buruh dia hanya menunggu komandan dari sang pemilik perusahaannya. Sehingga dia lebih mendatangkan ketenangan ketika melaksanakan ibadah. Yang ketiga, orang yang fakir dengan keridhaan kefakirannya, dia akan mendapatkan ubudiyatur Rabbi. Dia akan lebih menghamba kepada Allah. Sedangkan orang yang kaya dengan kesombongannya, maka ubudiyatad dunia, dia akan lebih condong kepada penghambaan kepada dunia. Orang yang fakir ya, sudah pernah saya sampaikan kisahnya, Tha'labah ya. Seorang sahabat baginda Rasulullah. Tha'labah itu orang yang sangat disiplin melaksanakan ibadah. Dia sukses menjadi hamba Allah yang beriman, menjadi orang yang saleh ketika Allah berikan kemiskinan dalam hidupnya. Tetapi saat Allah merubah kondisinya dari orang miskin menjadi orang kaya, lalailah dia. Penghambaannya kepada Allah berbelok menjadi penghambaan kepada dunia. Ini yang dikhawatirkan. Sehingga ketika Tha'labah minta didoakan, ya Rasulullah, doakan saya. Saya orang miskin ya Rasul. Ini kain berdua dengan istri. Kenapa? Sebabnya setiap sholat selalu langsung pergi kembali ke rumah ya Rasul. Selalu pulang karena saya ditungguin istri di rumah. Kainnya gantian. Saya tuh orang miskin ya Rasulullah. Doakan saya akan menjadi orang yang kaya. Apa jawab Nabi? Hai Tha'labah, sedikit kau syukuri itu lebih baik daripada kau diberikan banyak nggak mampu mengembannya. Sedikit kau syukuri akan dapat mendatangkan ketenangan batin daripada kau diberikan rezeki banyak, kau nggak mampu membawanya. Dan ucapan baginda Rasul terbukti. Terbukti ketika Tha'labah menjadi orang yang fakir. Dia ibadahnya mantap, menjadi hamba Allah. Saat Allah merubah kondisi ekonominya menjadi orang kaya, berlimpah ruah harta bendanya, Tha'labah berbelok penghambaannya kepada Allah menjadi penghambaan kepada dunia. Ini yang kita khawatir dan ini banyak terjadi. Banyak terjadi. Orang yang dia menjadi orang yang saleh, ahli ibadah,
Datang ke masjid pun rajin berjamaah. Kapan ketika menjadi orang yang fakir? Saat menjadi orang yang kaya, orang yang sukses, lupalah semuanya. Lupa daratan. Inilah kalau kita nggak mampu menanggung apa yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita ini minta rizki itu yang sesuai dengan kemampuan kita membawanya. Ya, jangan sampai kita minta bermunajat kepada Allah, ya Allah berikan saya kekayaan yang berlimpah ruah. Enak sekali doanya, mampu tidak membawanya itu. Ya, ketika diberikan harta yang banyak, barulah kita merasakan beratnya kita menanggung beban hidup dengan harta yang berlimpah ruah. Kekhusyuan kita dalam beribadah hilang. Konsentrasi kita ketika zikrullah pun hilang. Baru ke masjid pengen buru-buru pulang. Kenapa? Di rumah udah banyak kerjaan numpuk. Baru dia berjamaah di masjid segera pulang. Kenapa? Di rumah banyak harus yang ditanggung, dibayar, dikondisikan dan lain sebagainya. Sehingga ini akan mengusik ibadah kita, mengusik penghambaan kita kepada Allah. Ya tentu banyak juga. Ada orang yang ketika dia miskin, dia hamba Allah. Ketika kaya, dia istiqomah sebagai hamba Allah. Ya banyak. Berarti dia sudah siap kaya. Ya. Bukan hanya siap miskin, siap kaya. Artinya ketika dia kaya, dia istiqomah. Dia ingat dari mana dia berangkat. Dia berangkat dari ketidakadaan menjadi punya segala-galanya. Sehingga dia istiqomah. Miskin dia ibadah, menjadi orang kaya pun dia tetap ahli ibadah. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Orang yang paling kaya di atas permukaan bumi, tapi kekayaannya tidak menyebabkan Nabi Sulaiman berpaling kepada penghambaan Allah. Ya. Jangan bilang dia kan Nabi, iya. Tetapi sebagai manusia dia pun sama dengan kita. Darahnya merah, rambutnya hitam. Ya, matanya dua, kakinya dua, tangannya dua, sama saja dengan kita. Bisa sedih, bisa tertawa, bisa gembira, bisa berduka. Artinya tabiat manusia antara Nabi Sulaiman dengan kita ya sama. Jadi orang-orang kaya perlu mencontoh Nabi Sulaiman. Kaya raya tapi dia nggak pernah mengingkari nikmat Allah. Kaya raya dia tapi tetap menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang keempat, orang-orang fakir yang dia ridho dengan kefakirannya, kata Sufyan Ats-Tsauri, khiffatul hisab, dia akan mendapatkan keringanan ketika dihisab oleh Allah. Ini di akhirat ya, cerita di akhirat. Adapun orang yang kaya dengan kesombongannya dan kebanggaannya, maka syiddatul hisab, dia akan mendapatkan beratnya hisab. Asyiddah itu sesuatu yang kuat, yang berat ya. Orang yang miskin, hisabnya akan ringan di akhirat nanti. Ya apa yang mau dihisab itu? Harta dia nggak seberapa, uang dia nggak seberapa, kekayaan dia nggak seberapa. Hisabnya ringan sehingga cepat. Adapun orang yang kaya nanti di akhirat berabe dia. Rumit, lama hisabnya itu. Dia akan ditanya, ini harta kau dapat dari mana? Kau belanjakan kemana? Harta kau dapat dari mana? Kau pergunakan untuk apa? Depan ditanya, belakang ditanya. Rumit orang kaya itu. Sama dengan seorang pejabat ya. Itu kan pejabat itu dia hanya senang sesaat di dunia, tapi begitu berat hisabnya di hari kiamat. Menjadi seorang pemimpin, semakin banyak yang dia pimpin akan semakin berat pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, sekarang di dunia dia bangga sebagai pejabat tinggi.
sebagai pemimpin, bangga luar biasa, tapi nggak seberapa, nggak lama. Bangganya nggak seberapa, ya. Hanya sebentar, tapi nanti di akhirat hisabnya sangat begitu rumit dan lama. Mending kita rakyat kecil, ya, nggak banyak yang kita pimpin, nggak banyak pertanggungjawaban. Nanti di padang mahsyar nggak banyak yang ditanya. Tapi seorang pejabat tinggi, seorang pemimpin yang dia pernah menjadi orang nomor satu ketika hidupnya, maka akan semakin berat pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebabnya ketika di zaman baginda Rasul, di zaman para sahabat, mereka selalu ketika sudah berbau jabatan, sudah ngomongin jabatan, mereka saling melempar. Bukan berebut seperti zaman sekarang. Saling melempar. Coba ketika baginda Rasul wafat, Abu Bakar dengan Umar itu saling lempar-lemparan itu. Kata Abu Bakar, wahai Umar, yang pantas jadi khalifah adalah kau. Kamu ini tegas, ya, berwibawa. Kata Abu Bakar, justru itu Tuanku Abu Bakar, ketegasanku akan aku gunakan untuk mendukungmu menjadi khalifah. Saling menolak menjadi khalifah, tidak mau. Karena mereka sadar betul kesenangannya nggak seberapa, tapi hisabnya begitu berat. Saling menolak gitu. Beda dengan sekarang, saling berebut, ya. Saling berebut karena mereka kurang kesadaran bahwa nanti bahwa di hari kiamat hisabnya akan berat menjadi seorang pemimpin itu. Orang yang kaya juga sama. Antara orang miskin dengan orang kaya resikonya beda di akhirat nanti. Hisabnya pun beda. Orang miskin dia akan cepat hisabnya. Gak banyak yang diperiksa, wong dia miskin. Kamu punya mobil? Tidak ya Allah. Punya perusahaan? Tidak ya Allah. Punya rumah mewah? Tidak ya Allah. Punya tabungan? Tidak ya Allah. Punya harta benda? Tidak ya Allah. Orang miskin. Tapi orang yang kaya, dia punya jabatan, punya rumah mewah, mobil yang megah dan sebagainya. Panjang betul proses hisabnya itu. Syiddatul hisab. Orang yang kaya itu sangat begitu berat hisabnya. Ini keberuntungan orang kaya dengan orang miskin di akhirat. Orang yang miskin di akhirat dia beruntung, hisabnya akan cepat. Orang kaya di hari kiamat, yaumul hisab, dia akan berat menghadapi penghisaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang kelima, kata Sufyan Ats-Tsauri, orang yang fakir dan dia ridho dengan kefakirannya, dia darajatul ulia, mendapatkan derajat yang tinggi. Adapun orang yang kaya dan dia bangga dengan kekayaannya, maka akibatnya darajatul sufla, dia akan mendapatkan derajat yang rendah. Ini tentu tadi ya. Orang miskin yang ridho akan kefakirannya. Orang kaya yang bangga dengan kekayaannya. Orang kaya yang rendah hati, yang tetap menghamba kepada Allah, ya tentu tidak. Orang kaya dan dia soleh, ya, dia orang yang beriman, dia ahli munajat, ahli ibadah, tentu dia mendapatkan derajat yang tinggi. Di sini yang dimaksud derajat yang rendah itu seandainya dia orang kaya yang dia bangga sombong dengan kekayaannya. Tapi kalau dia orang kaya tapi rendah hati, tidak angkuh dan sombong, suka berbagi, ahli sedekah. Dia pun cinta kepada umat, dia pun suka berbagi kepada masyarakat. Ibadahnya mantap kepada Allah, tentu orang kaya semacam ini derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang miskin yang sombong, ya, orang miskin yang angkuh, orang miskin yang bangga dengan kemiskinannya, orang miskin yang selalu menggerutu, yang kufur nikmat, bahkan dia kufur iman, tentu dia mendapatkan derajat yang rendah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menjadi orang miskin
akan merasakan ketenangan tergantung orangnya. Kalau dia bersyukur kepada Allah, kemiskinannya akan menghadirkan ketenangan batin. Pun demikian, orang yang kaya dia akan celaka tergantung orangnya. Kalau dia sebagai orang kaya dia bersyukur kepada Allah, dia nggak kufur nikmat, dia ahli ibadah, ahli sedekah, baik dengan tetangganya, maka kekayaannya akan menghadirkan ketenangan batin dan akan ditingkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.